Halo guys, hari ini aku mau buat cara membuat login form tanpa menggunakan database. Jadi untuk ID sama passwordnya itu akan tersimpan pada saat kita running program itu. Oke, jadi yang pertama aku ini gunain Visual Studio 2019 ya, karena udah 2020, jadi aku ganti ke 2019 biar agak refreshing kita. Oke, kita gunakan C Crash yang project Windows yang menggunakan .NET Framework. Oke, selanjutnya cara membuat login form tanpa database. Oke, frameworknya pilih yang paling terupdate. Oke, terus kita create. Jadi kita cuman login sama formnya ini cuman hanya ID sama password. Jadi ini akan menggunakan array, menggunakan for, menggunakan if. Jadi ini banyak kegunaannya. Kita butuh 2 button, terus kita butuh text box, terus kita butuh label buat ini ya, buat penanda saja. Oke, ini kita ganti ID. Di sini kita ganti passwordnya. Oke, jadi simple aja ya. Terus ini teksnya diganti login. Terus ini sign up. Oke, jadi kita masuk programnya ya. Kita masuk programnya, masuk ke login event, button klik event. Jadi kita inisialisasi dulu di sini di bawah particle crash. Jadi ini untuk index array, indeks pencari arraynya nanti. Nah, kita pakai 0 aja dulu sama integer login. Nah, ini untuk nantinya berguna pada saat kita mencari ID sama passwordnya. Terus kita menggunakan private string. Jadi ini kan kita kan login kan bukan angka aja ya, ID-nya bukan angka aja, jadi bisa angka, bisa huruf juga. Jadi aku gunain string. Nah, ini aku pilih 1000 ya, jadi maksimalnya 1000 akunnya gitu sih. Terus kita password akun juga menggunakan array, kita juga bilang 1000 juga. Oke, kita udah siapin untuk variabelnya. Jadi kita jangan dulu masuk ke login dulu ya, karena nanti akan bingungin kita. Jadi kita harus deklarasi untuk sign up nya dulu. Nah, di sign up ini kita gunain array-nya dengan cara seperti ini. Text box satunya ini
teksnya itu kita masukin ke array akun yang text1 kan, karena text1 ini ID jadi akun. Terus yang kedua password akunnya, arraynya juga kita masukin ke passwordnya. Nah ini kan jadi kan setiap kita setiap kita sign up, jadi kan harus bisa sign up lagi. Nah dengan cara kita memanfaatkan ini integer ini, jadi setiap kali button kliknya ini di klik, jadi kita tambahkan aja, jadi biar tidak tertumpuk datanya ketika diklik lagi. Jadi i nya untuk yang deklarasi akun akun array sama password array-nya, jadi nggak ketumpuk gitu sih. Terus sorry. Terus kan ini kan udah selesai, jadi kita balik ke cara loginnya ya. Jadi cara mencari data di array ini, jadi kita menggunakan for. Kenapa kita menggunakan for? Karena kan ini kan tiap kali kan berulang. Kalau misalnya 1000 gitu kan, kita nggak mungkin if sampai 1000 gitu kan. Jadi kita menggunakan for. Nah for-nya ini kita deklarasi untuk pengulangannya. Jadi kita deklarasi baru di event button kliknya. Kurang dari sama dengan i. Jadi nanti pengulangannya ini ketika ada yang daftar di sign up-nya itu 2 kali, berarti pengulangannya pencariannya itu cuma 2 kali, nggak sampai 1000 gitu loh. Jadi nggak ngabisin memori untuk pencarian datanya. Nah setelah itu kita ketika dia ngeloop, jadi kan nggak mungkin ngeloop terus, jadi kita ada exceptionnya. Jadi ada pemberhentiannya, kapan berhenti dia. Kalau sudah ketemu dia harus berhenti gitu loh. Jadi kita menggunakan if. Jadi akunnya ini, akunnya A ini jika sama dengan text box doctext. Nah ini kan akun array ini kan udah string, jadi sama kan dengan text1 teks, jadi nggak usah di convert lagi. Jadi terus kita juga disamain dengan passwordnya. Kalau misalnya sama, jadi kan bisa login kan gitu. Nah ini kan udah jadi ya. Nah kalau sudah misalnya oke, ini akun sama passwordnya sama, jadi kita memanfaatkan integer login ini. Kenapa kita memanfaatkan integer login ini? Karena nanti aku akan jelasin. Karena nanti kalau misalnya aku langsung memasukkan di loop for ini, ketika message loop maksudnya oke udah login, nanti pengulangannya itu akan terus sampai i-nya ini tercapai. Jadi kita harus keluar dari loopnya ini dengan cara memanfaatkan integer loginnya. Nah dengan cara break gini. Nah kenapa break? Jadi ketika udah ditemukan, jadi dia itu break langsung. For ini nggak
nggak dilanjutin lagi, for-nya ini nggak dilanjutin lagi sih gitu. Jika tidak, maka login sama dengan 0. Nah, ada alasan kenapa aku nggak pakai break di sini, karena ketika nantinya misalnya pengulangan pertama itu di nggak sama passwordnya, jadi dia harus ngelup lagi sampai akun sama passwordnya ini ketemu. Kalau misalnya aku break di sini, nanti misalnya akun pengulangan pertama bisa salah, langsung dia nggak ngulang lagi. Akun kedua, akun ketiga pun nggak dicocokin, nggak diulangin gitu loh. Jadi aku kasih if lagi di bukan di sini ya, sorry. Jadi ketika sudah break, udah udah keluar, maupun yang ini udah yang pengulangan yang terakhir, jadi kita if kan lagi. Nah, jika login ini udah sama dengan 0 ya, jadi aku untuk untuk pemberitahuannya aku pakai message box saja, nggak bisa pakai label ya. You are login gitu aja ya. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ketemu, maka wrong. Jadi seperti ini. Oke, kita coba aja ya. Kalau misalnya salah, kita akan troubleshooting lagi. Oke, yang pertama kita build dulu. Nggak ada file, kita start. Oke, misalnya AAA sign up, terus BBB sign up, CCC sign up. Nah, semisalnya AAA, nah akan salah kan? Nah, karena nggak sama. Kalau misalnya AA ya login, maupun kan BBB CCC terus wrong. Nah, ya login. Jadi intinya aku menggunakan pengulangan if lagi di sini untuk misalnya message box aku taruh sini, nantinya ini kalau misalnya message box aku taruh sini emang bisa, tapi kalau yang akun Bosplongnya message box yang aku taruh sini nggak bisa, karena nantinya akan berulang-ulang message boxnya. Jadi aku memanfaatkan if lagi dan memanfaatkan integer variabel login ini. Kalau enggak akan dilakukan pengulangan. Jadi ini programnya sih simple, jadi cukup membantu buat kalian jika nantinya ada suatu masalah yang nggak pakai database gitu sih intinya. Soalnya kalau pakai database akan bukan buat rumit, jadi memori aplikasi akan bertambah, jadi gitu sih. Oke, terima kasih teman-teman buat ditonton videonya. Kalau ada komen, kalau ada saran untuk aku, jangan lupa like, share, dan subscribe